Pemirsa, kita awali dengan menghadirkan ulasan guncangan dahsyat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 membawa duka di tanah Floba, Mora. Bencana ini merenggut puluhan korban jiwa dan membuat puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggalnya. Sulitnya akses membuat bantuan lambat mencapai tujuannya. Para penyintas pun bertahan hidup dengan hunian dan makanan seadanya. Lalu bagaimana kondisi mereka satu pekan pasca bencana? Seperti inilah kepanikan warga saat gempa susulan mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Pada Rabu pekan ini, gempa susulan bermagnitudo 5,2 mengguncang Kabupaten Sika. Warga langsung lari menyelamatkan diri ke tempat terbuka. Gempa susulan juga berkali-kali terjadi di Kabupaten Nagekeo. Warga hingga saat ini memilih untuk tidak berada di dalam rumah atau gedung karena masih trauma terhadap gempa. Berdasarkan data BMKG, gempa susulan sudah ribuan kali terjadi. BMKG mencatat gempa susulan bervariasi dengan magnitudo terbesar 6,2 dan terkecil 1,1. BMKG memperkirakan gempa susulan mulai turun dalam 30 hari mendatang. Gempa membuat banyak akses jalan terputus, membuat sejumlah pemukiman warga terisolasi. Akses jalan antar desa di Maupunggo ini misalnya, yang putus total dan belum ditangani. Setidaknya ada 2 desa di Maupunggo yang terisolasi. Di Kabupaten Sika, sejumlah akses jalan utama juga tertutup longsoran. Warga harus berjuang saat hendak ke kebun mencari makan. Dari longsor ini ada 3 titik. Yang sebelah itu batu, semua batu besar, jadi kendaraan ada yang tidak bisa keluar ke sana pun tidak bisa, ke sini juga tidak bisa. Karena yang paling besar titik di sini dengan di batu di sebelah sana di sungai itu, di Lokate. Jadi masyarakat ada yang motor-motor, oto atau ada masih tertahan di tengah itu, di Ado, tidak bisa keluar. Jadi mereka di situ untuk makan atau untuk kebutuhan lain yang di pasar itu bagaimana? Ya terpaksa jalan kaki lewat ini, jalan kaki terpaksa saya ikut tebing nih, pelan-pelan, turun pelan-pelan ikut tebing ini. Warga yang hendak membeli kebutuhan pokok juga harus berjalan kaki. Akses masyarakat ke fasilitas kesehatan juga terhambat karena tidak ada jalan alternatif. BNPB berjanji penyaluran logistik akan menembus pemukiman yang terisolir. Jarak dan waktu saya ya, jarak dan waktu karena didatangkan dari Jakarta menggunakan pesawat. Hari ini aja 5 sorti pesawat, kemudian beberapa sorti Hercules, dan ada juga yang pakai kapal laut. Kapal laut tentu saja secepat-cepatnya juga datang ke Pulau Flores ini paling nggak 5 hari. Jadi tanggap darurat saya rasa berbeda nanti di masing-masing kabupaten. Ya. Mungkin bayangan saya paling cepat 2 minggu. Sulitnya akses menuju sejumlah lokasi bencana membuat banyak warga bertahan hidup memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Di kampung Lokawolo ini misalnya, warga membuat tempat tinggal seadanya. Warga juga harus bertahan di tenda di tengah udara dingin pegunungan. Akibatnya, sejumlah warga terserang sakit batuk dan pilek. Sejumlah korban bencana di wilayah pesisir selatan Flores bertahan hidup dengan makanan seadanya. Ubi, pisang, dan jagung kini menjadi makanan utama. Warga tidak punya pilihan, memanfaatkan apa yang ada atau tidak makan sama sekali.
Sejak gempa terjadi, warga masih takut kembali berkebun. Pasalnya, sebagian besar kebun berada di lereng dan punggung pegunungan. Di sejumlah titik terjadi retakan tanah hingga rawan longsor. Sepekan pasca bencana, Kementerian Kesehatan telah mengoperasikan 2 rumah sakit lapangan yang dibangun di Stadion Golo Dukal di Kabupaten Manggarai, serta di kawasan Airamo, Kabupaten Nagekeo. Langkah cepat ini diambil karena bangunan utama RSUD Ruteng dan RSUD Nagekeo hancur total akibat gempa. Untuk menangani luka dan bedah cepat, fasilitas darurat ini dilengkapi ruang operasi steril terisolasi, pasokan obat-obatan, serta didukung penuh oleh tim medis darurat atau Emergency Medical Team Kementerian Kesehatan. Atas instruksi Presiden Prabowo, pemerintah juga sudah mengirimkan ratusan ton bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut terdiri dari makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lainnya. Posko bantuan dipusatkan di 2 lokasi, yakni Labuan Bajo dan Maumere. Dari Labuan Bajo, logistik akan didistribusikan ke Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara dari posko Maumere, bantuan akan disalurkan ke Sika, Ende, dan Nagekeo. Menteri Keuangan memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran 5 triliun rupiah untuk merespons kebutuhan biaya tanggap bencana di Nusa Tenggara Timur. Mekanisme pembiayaan itu diambil melalui anggaran yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana. Dana itu menjadi sumber pembiayaan awal dalam merespons kebutuhan penanganan bencana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.